Shalom semuanya, semangat sore, selamat hari Jumat. Kita buka 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memandang pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pada sore hari ini adalah hidup oleh nubuatan. Sekali lagi, hidup dari nubuatan, begitu aja. Hidup dari nubuatan. Bapak Ibu Saudara, bedanya orang Kristen dengan non-Kristen adalah kita punya kitab suci yang adalah kitab nubuatan. Arti nubuatan itu adalah satu ramalan yang disampaikan oleh Allah untuk menggenapi keselamatan yang dirancangkan bagi umat manusia. Nubuatan itu penyataan Allah yang akan terjadi. Kitab suci satu-satunya kitab yang benar itu adalah kitab nubuatan, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, orang berkata tentang kitab suci kita bahwa itu semua ditulis oleh manusia, bahwa itu semua dibikin manusia. Bapak Ibu Saudara, memang manusia yang menulis. Memang ada orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menulisnya. Mulai dari perjanjian baru, kejadian sampai kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara, jika bukan karena Roh Allah, jika bukan karena nubuatan, maka tidak akan pernah terjadi kitab suci. Sebab kejadian, dari surat Kejadian sampai surat Wahyu, semua terhubung Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tidak terhubung. Dan semua dinubuatkan. Dan sebetulnya masih banyak tulisan-tulisan yang dinubuatkan, tulisan nubuatan yang tidak dimasukkan karena tidak akan pernah cukup kitab ini menampungnya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, bapak-bapak gereja, orang-orang yang dipakai Tuhan, nabi-nabi, mereka bernubuat dan dicatat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kitab suci ini adalah kitab nubuatan. Makanya tidak boleh orang menafsirkan sembarangan, harus dengan dorongan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dari nubuatan. Kekristenan lahir dari nubuatan. Sebab hidup Bapak Ibu Saudara sudah dinubuatkan. Oleh karena itu kita harus berjalan di dalam nubuatan Allah ini. Saya akan menunjukkan nanti hari Minggu bagaimana Allah Yahweh itu hadir di tengah kita. Apa yang kita canangkan 23:3 ternyata ini semua
juga sudah didapat oleh hamba-hamba Tuhan dari luar negeri. Besok Minggu saya tayangkan pernyataan yang luar biasa. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita kelompok yang kecil, NCC Internasional, tidak ada yang mengetahui. Ya, kita tidak terkenal, tetapi saya bersyukur Tuhan selalu memberi peneguhan. Tuhan selalu menyatakan bahwa Dia ada di tengah kita. Minggu nanti saya akan tunjukkan bagaimana pernyataan nubuatan 23:3. Bapak Ibu Saudara, mari bergerak dengan nubuatan. Jangan menjadi orang Kristen yang saudara berpikir hanya masuk surga tanpa saudara mengerti bagaimana hidupmu dari nubuatan. Orang yang hidup dari nubuatan, maka dia akan sampai pada penggenapan nubuatan. Bapak Ibu Saudara, tercatat kurang lebih ada 2.500 nubuatan yang ada di kitab suci. Dan yang digenapi dipenuhi 2.000, masih 500. Bapak Ibu Saudara, ini saya mendengar dari seorang hamba Allah yang dipakai luar biasa, yaitu Pastor Benny Hinn. Dan Bapak Ibu Saudara, banyak orang hari-hari ini mereka tidak mengerti tentang kitab suci karena mereka jarang membaca kitab suci. Ataupun kalau mereka membaca bahkan tingkat pendeta pun mereka jarang mempelajari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mereka tidak mengerti benang merahnya. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Sebab kita harus mengerti bahwa gereja hadir itu karena nubuatan para nabi. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memenuhi penggenapan ini. Oleh karena itu setiap orang yang hidup di dalam Kristus, dia hidup dari nubuatan. Hidupmu sudah ditentukan. Sebab nubuatan itu ramalan para nabi tentang keselamatan datangnya Mesias. Dan saudara dan saya adalah bagian daripada nubuatan itu. Kalau hidupmu bagian dari nubuatan, percayalah. Maka saudara, kuasa supranatural Allah bekerja dalam hidupmu. Perkara-perkara yang tertulis di Alkitab bekerja penuh dalam hidupmu. Dan gereja di mana saudara digembalakan. Kita bukan gereja yang agamawi. Kita bukan gereja yang hanya rutinitas. Kita bukan gereja yang hanya melakukan sesuatu kegiatan rohani saja. Hanya mengisi waktu luang karena kita orang Kristen. Masa orang Kristen tidak ke gereja? Masa orang Kristen tidak nyanyi? Masa orang Kristen tidak melayani? Tetapi tujuan semuanya hanya untuk kepentingan pribadi. Bukan kepentingan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita ibadah, kita menyanyi, kita memuji, kita melayani, kita worship on the street. Kita Miwon, Miracle Worship Night, semuanya dalam rangka melakukan penggenapan nubuatan. Mengerjakan nubuatan yang dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita sedang bergerak menuju penggenapan nubuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus berkata bahwa kita tidak mendengar isapan-isapan jempol. Kitab suci ini bukan cerita dongeng. Hidup saudara bukan cerita dongeng. Hidup saudara sudah dirancangkan, sudah diramalkan, sudah dinubuatkan. Pastikan itu dalam iman saudara. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, karena engkau bagian dari nubuatan, maka hidupmu akan tercatat di kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kitab suci ini adalah kitab kehidupan. Sebab perkataan Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Kesaksian Tuhan Yesus adalah roh nubuat. Jadi percayalah, kalau orang hidup dari nubuatan, saudara beriman bahwa kekristenanmu itu karena nubuatan, menggenapi apa yang tertulis di kitab suci. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupmu akan dicatat di kitab kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya mempelajari. Saya bersyukur kalau hari ini kita sedang bicara tentang doktrin keselamatan. Ada banyak hal saudara yang disingkapkan.
Ternyata apa yang kita lakukan hari ini, apa yang saya sampaikan, ternyata ini menjadi berita di bangsa-bangsa bahwa keselamatan bukan sekedar percaya. Bapak Ibu, setan pun percaya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, tembok hyper grace yang dibangun oleh orang-orang yang tidak mengerti keselamatan itu sedang dirobohkan oleh Roh Kudus. Karena mereka tertipu. Mereka pikir hyper grace itu mereka mendapatkan keselamatan cuma-cuma dan tanpa berjuang. Bapak Ibu Saudara, berita hari ini, saya baru menyaksikan hari ini saudara, karena saya melihat pembicaraan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, khususnya orang-orang yang diurapi oleh Allah. Mereka serius saudara. Mereka berbicara bahwa masuk surga itu bukan sekedar percaya. Tapi saudara harus mengerti, percaya saudara harus surrender, penyerahan diri, pengorbanan. Sebab tidak semua orang mengaku Yesus adalah Tuhan akan masuk kerajaan surga. Mereka pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan saudara? Orang-orang yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Nanti minggu saya akan bahas saudara, supaya kita semakin teguh bahwa Allah sedang berjalan bersama kita. Tuhan Yesus sedang ada di tengah kita. NCC Internasional ini produk surga Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur. Minggu saya buka. Pagi dan sore akan saya buka saudara. Dan nanti kita akan bersyukur kepada Bapak Yahweh. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur oleh pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Dan Petrus berkata, kami menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang Maha Mulai mengatakan, inilah anak yang kukasihi kepada yang aku berkenan. Suara itu kami datang dari surga ketika kami bersama dengan dia di atas gunung yang kudus. Bapak Ibu Saudara, Petrus menulis ini bukan cerita dongeng. Kitab suci ini bukan cerita dongeng. Tetapi kitab suci itu nyata. Sebab Petrus menyaksikan bagaimana suara dari Bapa Yahweh. Suara dari surga turun saudara dan berkata, inilah anak yang kukasihi kepada yang aku berkenan. Dan Tuhan Yesus akan datang sebagai Raja. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menyatakan kemuliaannya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dari nubuatan. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya khotbahkan, bukan dari pikiran saya, tapi berangkat dari nubuatan yang dijelaskan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, gereja harus berubah. Penyampaian firman Tuhan harus berubah. Khotbah itu bukan sekedar memberi motivasi, tapi mengarahkan orang untuk hidup dari nubuatan. Mengerti bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa dari Tuhan Yesus, itu yang sudah menubuatkan hidup saudara. Maka itu saudara harus yakin, kekristenanmu bukan agama. Kekristenanmu bukanlah tradisi. Kekristenanmu bukanlah kebetulan. Tetapi karena sudah dinubuatkan. Dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk memerintah bersama Tuhan Yesus. Maka itu mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita menafsirkan kitab suci dengan kehendak kita. Ketika saudara membaca kitab suci, membaca firman Allah ini, Alkitab, mari arahkan diri saudara sesuai dengan maksud dan tujuan daripada nubuatan itu. Bapak Ibu Saudara,
Apa yang saya tadi dengar dari seorang pastor yang luar biasa, yaitu kita sudah mendengar Pastor Benny Hinn, bagaimana dia menyampaikan Roh Kudus menuntun untuk membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, pelayanan Bapak Benny Hinn ini sudah tersohor di mana-mana. Sekelas Benny Hinn, Bapak Ibu Saudara, hari ini mempelajari Alkitab. Dia menyelesaikan 3 kali setahun satu Alkitab. Alkitab ini 3 kali setahun, saudara. Dalam setahun itu 3 kali. Jadi sehari Pastor Benny Hinn ini hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, membaca dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu sehari mungkin bisa 9-10 pasal. Atau 12 pasal, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Sekelas Benny Hinn masih membaca Alkitab terus. Bahkan Bapak Benny Hinn bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta yang jemaahnya begitu banyak. Ditanya, apakah kamu tidak pernah membaca Perjanjian Lama kitab ini? Bapak Ibu Saudara, pendeta ini tidak pernah membaca. Dia hanya membaca bagian Perjanjian Baru, terkadang ini karena dia sibuk. Dan Pak Benny Hinn berkata bahwa apa yang kau gunakan waktumu? Kamu punya waktu banyak harusnya. Kenapa kamu tidak membaca Alkitab? Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Roh Kudus meneguhkan kepada kita semua untuk kita kembali back to the Bible. Kembali ke kitab suci karena ini kitab nubuatan. Sesungguhnya hidup saudara dan saya ada di kitab suci. Dan hasilnya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Orang yang dipenuhi dengan firman Allah, mengerti akan nubuatan dari kitab suci ini, Bapak Ibu Saudara akan mengalami yang namanya kepenuhan Allah setiap hari. Ada perkara-perkara ilahi, ada perubahan hidup yang luar biasa. Ada urapan Allah. Karena firman Allah bermanfaat untuk mengajar. Bahkan urapan Roh Kudus itu urapan yang mengajar. Mari Bapak Ibu Saudara, 10 tahun ke depan saya akan mendorong jemaat Tuhan untuk kita belajar. Baca firman Perjanjian Lama dengan iman. Apa yang saudara baca ini menubuatkan Tuhan Yesus. Ketika saudara tahu bahwa nubuatan ini tentang Mesias, bahkan nanti di Perjanjian Baru adalah pernubuatan tentang kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, ketika membaca, maka Roh Kudus akan memberikan pewahyuan-pewahyuan. Roh Kudus akan menuntun kepada rancangan Allah sehingga kita boleh sampai pada 2033. Karena ini kitab nubuatan. Jangan saudara berpikir bahwa kitab suci itu hanyalah tulisan para nabi dan rasul yang disucikan. Bukan. Bapak Ibu Saudara, apalah artinya kitab suci kalau tidak dihidupi? Kalau kita hanya membaca kitab suci seperti bacaan-bacaan buku-buku yang lain, maka itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ini perkataan Allah, roh dan hidup. Dan ini adalah nubuatan tentang saudara dan saya. Sungguh indah. Makanya Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, firman yang keluar dari mulut Allah itu roh nubuatan.
Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang digenapi. Minggu nanti saya akan menjelaskan saudara, bagaimana 23:3 ini sudah ramai saudara. Bersyukur kita sudah mendapatkannya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara, sore hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak punya waktu membaca Alkitab, ini kitab nubuatan, ini bukan dongeng, ini bukanlah isapan jempol, tapi ini ditulis oleh rasul yang menyaksikan sendiri Tuhan Yesus dan yang mendengar suara Bapa dari surga. Bangun diri saudara dengan mulai membaca kitab suci, Alkitab bukan sebagai peraturan gereja, tetapi saudara melihat bagaimana hidupmu di sini. Dan saudara setiap hari, mari kita latih. Saya mendisiplinkan 3 pasal setiap hari. Rata-rata 3 pasal setiap hari itu 1 buku, 1 Alkitab itu 1 tahun. Jadi kalau 25 tahun saya ikut Tuhan Yesus, saya sudah 25 kali habis 1 buku ini. Bahkan lebih. Kalau pasal per pasal kita perjanjian baru saja mungkin bisa ratusan kali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mengerti bahwa kitab suci ini adalah nubuatan. Dan saya menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang tertulis ini terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu dibutuhkan kesucian hidup, dibutuhkan kesungguhan mengasihi Tuhan, dan dibutuhkan kerendahan hati, kelemah lembutan, dibutuhkan untuk kita mengenal Kristus, rindu untuk kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Dibutuhkan orang-orang yang mau menjadi hamba, dibutuhkan hati yang subur, dijauhkan dari tanah hati yang keras. Dibutuhkan orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan hari-hari ini saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara mengetahui benar bahwa hidupmu dalam penyertaan Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sedang berjalan dengan Tuhan. NCC Internasional sedang berjalan. Saudara, ini tidak main-main. Oleh karena itu sore hari ini mari hiduplah dari nubuatan. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita ini sudah dinubuatkan dan tercatat di kitab kehidupan. Sesungguhnya kitab suci ini mewakili kitab kehidupan di dunia. Tetapi yang tertulis di sini termasuk nama saudara dan saya, itu ada di kitab kehidupan sesungguhnya, yaitu di surga, di rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara, namamu tertulis. Karena saudara adalah murid Tuhan Yesus juga. Katakan amin. Semua murid-murid Tuhan Yesus dipimpin Roh Kudus, namanya tertulis, tercatat. Dan saya percaya kalau di dunia ini saudara haus dan lapar akan kitab kehidupan, maka engkau akan mengetahui bahwa hidup saudara sesungguhnya bukan datang dari dunia ini, tetapi engkau datang dari surga. Dan itu yang membuat kita dapat sampai 23:3. Saya berdoa saudara, 23:3 Tuhan Yesus segera datang. Rahasia ini nanti hari Minggu akan saya buka. Ada satu pewahyuan yang luar biasa tentang 23:3. Maka itu berkenaan dengan doktrin keselamatan. Nanti saya akan bicara dengan doktrin kealahan.
dan juga doktrin yang namanya automatically blessing. Saudara, Tuhan sedang bergerak. Keluargamu, anakmu, suami istri, cucu, menantu, semuanya harus hidup dari nubuatan. Berimanlah, sehingga apa yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu Saudara, bukanlah peraturan manusia, tetapi kita melakukan oleh dorongan Roh Kudus, supaya apa yang sudah dituliskan, apa yang sudah digariskan, apa yang sudah dinubuatkan, penuh atas hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. God bless you all.